Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Pagi hari ini kita membahas ayat 215 dari surah Al-Baqarah halaman 347. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka padha nakoni sapa wong-wong akeh ka maring sira Muhammad madza yunfikun utawi apa kang padha di infakake, apa yang harus diinfakkan. Jadi Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalau kita membaca sejarah turunnya Al-Quran, makanya kan ada namanya Lailatul Qadar. Kemudian pada Ramadan itu nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Jadi diturunkan dulu Al-Quran itu semuanya secara global lengkap. Nah kemudian dari Baitul Izzah itu turun gradual, artinya gradual itu sedikit demi sedikit, disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan masyarakat ketika itu. Nah salah satu ciri Al-Quran itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi pertanyaan-pertanyaan, maka kemudian turunlah wahyu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang atau umat Nabi Muhammad ketika itu. Juga ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy maupun oleh orang-orang Yahudi. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang didahului dengan kalimat yas'alunaka. Orang-orang itu bertanya kepadamu wahai Muhammad. Gitu ya. Jadi banyak pertanyaan yas'alunaka ini anil yas'alunaka madza yunfikun. Ini bertanya, orang-orang tanya ke Nabi Muhammad, yang diinfakkan itu apa? Ada juga pertanyaan-pertanyaan yas'alunaka anil mahid, ya, bahkan mengenai menstruasi, mengenai haid ditanyakan. Yas'alunaka anil apalagi syahril haram.
Mereka bertanya kepada Muhammad mengenai bulan-bulan haram. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu interaktif dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul ketika itu. Nah, kemudian juga di Al-Quran banyak kita jumpai, terutama di surat-surat pendek ya, juz ammah. Tapi banyak juga di surat-surat yang lain ayat yang diawali dengan qul. Banyak ya kalau kita mulai juz ammah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Yang paling terkenal qul huwallahu ahad. Ini Al-Quran ayat yang dikutip oleh Nabi Muhammad SAW dan ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad mengutip ayat-ayat itu secara lengkap. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril oleh Nabi Muhammad SAW kemudian diserap, dihafalkan, dikembalikan kepada, disampaikan kepada umat orang-orang muslim ketika itu dan dicatat dengan kutipan yang lengkap. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allahu ahad. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Narasinya sebenarnya kan tidak pakai kul, bisa saja Allahu ahad, Allahu samad dan seterusnya. A'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Jadi kalau saya misal bicara pada orang lain, ngomong ya, Allah itu Esa. Artinya intinya itu adalah Allah itu Esa. Tetapi oleh Nabi Muhammad SAW ini dikutip langsung semuanya apa yang diwahyukan pada Jibril. Karena itu kulnya ini dikatutkan, kul gitu. Terutama termasuk juga yang yas'alunaka ini. Nabi Muhammad kan sering ditanya kemudian berdoa pada Allah, ya Allah mohon diturunkan wahyu. Maka ketika wahyunya turun, Jibril mengatakan, hai Muhammad, orang-orang itu kan bertanya kepada kamu mengenai apa yang harus diinfakkan. Dilanjutkan kul lagi ya, jawaban Muhammad ya, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil. Artinya ini menunjukkan tadi bahwa Al-Quran itu hidup, Al-Quran itu interaktif, Al-Quran itu tematik, ketika itu aktual menjawab persoalan-persoalan yang ada pada masa itu. Qul dawu sira Muhammad, ma anfaqtum utawi apa barang kang nginfakake sira kabeh min khairin sangka perkara kang bagus, falil walidaini. Ditanya apa yang harus kita infakkan. Hai Muhammad, jawablah apa saja harta yang kamu infakkan, maka yang pertama-tama mongko iku tetep kedue wong tuwa loro. Yang pertama-tama kita harus infakkan harta kita itu kepada orang tua kita berdua. Selanjutnya wal akrobina lan piro-piro sanak famili. Wong-wong kang cedek, kerabat. Ya, kita biasanya nyebutnya sanak kerabat. Kerabat itu artinya korobah, dari bahasa Arab artinya orang yang dekat dengan kita. Wal yatama lan pira-pira bocah yatim, wal masakini lan pira-pira wong miskin, wabnis sabil lan pira-pira wong kang netepi dalan, artinya orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'aluna min khairin lan apa kang padha nglakoni sira kabeh min khairin sangka kebagusan, fa innallaha mongko setuhune Allah bihi kelawan apa kang sira lakoni iku alimun, iku ngudaneni, iku zat kang pirsa. Jadi di ayat ini disebutkan cara kita berinfak itu adalah
Yang paling utama adalah kepada orang tua kita, kemudian saudara-saudara terdekat kita, baru setelah itu kepada anak yatim, baru setelah itu kepada orang-orang miskin, setelah itu orang-orang ibnus sabil, artinya orang-orang yang dalam perjalanan. Ahli tafsir mengatakan ibnus sabil ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang aktif menjalankan dakwah, orang-orang yang aktif melakukan perjalanan untuk melaksanakan dakwah. Orang-orang yang juga menuntut ilmu, mencari ilmu, itu masuk dalam golongan orang-orang yang disebut sebagai ibnu sabil. Kita lanjutkan ke halaman 348, berikutnya ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Lan diwajibake ngatasi sira kabeh al-qitalu apa peperangan. Wa huwa kurhul lakum lan hale peperangan mau kurhun iku gethingake lakum kanggo sira kabeh, gethingake tidak menyenangkan kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan atau mengikuti peperangan. Tetapi perintah itu membuat kita tidak suka, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Wa asa an takrahu syai'an, lan mbok menawa yen to sengit utawa gedhing sira kabeh ing suwiji-wiji, wa huwa khairul lakum, khali utawi suwiji-wiji mau iku luwih bagus kanggo sira kabeh. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan sebaliknya ini. Lan menawa yen to seneng sira kabeh ing sawiji-wiji, wa huwa syarrul lakum, khale suwiji-wiji mau iku luwih ala kanggo sira kabeh, luwih elek kanggo sira kabeh. Wallahu ya'lamu lan utawi Allah iku ngudaneni, utawa Allah itu pirsa. Wa antum lan sira kabeh la ta'lamun, ora padha ngerti sira kabeh. Banyak perintah-perintah Allah, banyak ketetapan-ketetapan Allah yang kita terima, yang kemudian kita tidak senang, kita tidak terima. Ya, sering dalam hidup kita, ini terutama perintah ya, ini kan perintah jelas, perintah perang, terutama ketika itu pasti di zaman Rasulullah SAW banyak perintah-perintah mengenai peperangan. Tetapi ayat ini juga berlaku pada perkara-perkara, hal-hal yang lain dalam hidup kita. Ya, kita berdoa, ya Allah, mugi-mugi rezeki kula dinten iki kathah. Ya Allah, mugi-mugi dagangan kula laris. Ya Allah, mugi-mugi gaji kula mundhak. Ya Allah, mugi-mugi anak kula, keluarga kula sehat. Ternyata yang didapat dari itu rezekinya kurang. Ternyata yang didapat malah dicoba ya kena PHK. Ternyata kemudian dicoba keluarganya, anaknya sakit. Kita tidak suka dengan apa yang kita terima, tentu saja karena ini musibah, karena ini hal yang wajar. Kita merasa tidak suka dengan apa yang kita alami. Kita menginginkan tentu saja rezekine akeh, bayarane mundhak, ya dagangane laris, anake pinter, sehat kabeh, gak ono sing lara, gak ono sing kena penyakit. Itu yang kita senangi. Nah, Allah mengingatkan di sini, ini berlaku pada kehidupan kita. Ayo kita ingat-ingat, monggo dieling-eling sedaya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sangat mungkin terjadi kita ini menyukai segala sesuatu yang kita inginkan, kita menginginkan itu. Padahal wa huwa syarrul lakum, padahal
hal itu kalau kita terima, kita alami, itu hal yang buruk bagi kita. Jadi ini diingatkan oleh Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak ketetapan-ketetapan yang kita tidak suka, kita benci, kita tidak mau menjalankan itu, kita tidak mau menerima itu. Padahal wa huwa khairul lakum, hal itu luweh apik kanggo sira kabeh. Dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an, dan sangat mungkin kita ini mencintai, menyukai, menyenangi segala sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kita. Diingatkan oleh Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Kita tidak tahu. Makanya bahasanya itu kan hikmah, ya. Hikmah itu kebaikan, kebijaksanaan, hal-hal yang baik yang kita ketahui setelah peristiwa itu terjadi. Ya. Lah itulah manusia. Manusia ini oleh Allah SWT diberi kesadaran setelah peristiwa itu terjadi. Setelah itu kejadian kita baru tahu, oh iya ya, benar ya. Dan itulah baru kita tahu bahwa itu adalah takdir. Ya kan? Makanya kan ulama mengatakan definisinya takdir itu apa sih? Ya kalau kita peristiwa itu sudah terjadi pada kita, nah itulah takdir. Karena itu kalau belum terjadi kita wajib ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Dari kata khair. Khair itu artinya bagus, ya. Khairul, Pak Khairul itu artinya orang yang bagus, ya kan? Makanya kan masakannya bagus-bagus terus, cocok sama namanya. Khairul. Khair itu artinya bagus. Ikhtiar itu akar katanya sama dengan khair, bagus. Ikhtiar dari iftial, kalau wazannya fa'ala yaf'alu, iftialan. Ikhtiaron artinya mencari, ya, satu upaya, satu usaha kita untuk mencari hal-hal yang baik-baik. Itu namanya ikhtiar. Jadi kalau kita kemudian aku ikhtiar mas, apa? Teko nang dukun, nah itu bukan ikhtiar. Nah dukun kan tidak termasuk bagus, ya. Aku ikhtiar apa? Nyopet misalnya, ya bukan ikhtiar itu, nyopet itu. Maling, nyolong, aku korupsi, ikhtiar supaya keluargaku sugih. Bukan. Ikhtiar itu memilih di antara pilihan-pilihan yang baik. Tadi loh, khair, yang baik-baik saja. Itu namanya ikhtiar. Itu kewajiban kita. Wis aku takdire wis ngene iki wis gak usah wis. Tidak bisa begitu. Takdir itu kita tidak tahu. Baru setelah peristiwa itu terjadi, disitulah kemudian kita tahu itu adalah takdir. Nah tadi itu setelah kita melakukan ikhtiar. Ini manusia tidak tahu, hikmah itu baru nanti belakangan ini, ya aku coba waktu itu tak ikhlasno. Asa antakrahu syai'an, kita membenci sesuatu, ya Allah kenapa kok ini terjadi pada kita? Bahwa khairul lakum, padahal itu bagus buat kamu. Nek awak dhewe iki dituruti ambek Gusti Allah, dikeki sugih kabeh kira-kira ya gimana coba? Sugih kabeh ya. Ya seneng, tapi apakah itu bagus belum tentu. Kita tidak tahu. Yang tahu mengenai hikmah di depan itu siapa? Hanya satu, ya. Siapa itu? Nabi Khidir, ya. Kalau kita Nabi Musa pun yang merasa wah paling pinter ngalahno Fir'aun, laut dibelah oleh Allah, dites. Ayo kamu cari seorang hamba yang tinggal di satu daerah pantai tempat pertemuan dua arus laut, ya. Maka kemudian Nabi Musa dengan pembantunya berlayar bawa ikan, ya, buat bekal. Ternyata tiba-tiba ikannya itu mencolot, pembantunya itu ketiduran, kemudian balik lagi, mana ikan tadi kita mau makan? Oh tadi lupa mencolot ikannya.
Balik ketemu Nabi Khidir. Cuma kepingin belajar, aku kepingin belajar ke kamu, kata Nabi Khidir. Terus gak kira iso awakmu. Loh, saya ini belum apa-apa kok dibilang begitu. Ya wes, kamu boleh ngaji ke saya, syaratnya cuma siji tok. Apa itu? Gak oleh takon sadurunge tak kandhani. Kan 3 tes itu gak lulus semua Nabi Musa, ya kan? Jalan nyebrang ke laut, tiba-tiba wis gak bayar, nyampe di seberang perahunya dilubangi. Naik ke darat, ada anak kecil ganteng-ganteng sedang mainan, cekel situ dicekik sama Nabi Khidir sampai mati. Habis itu jalan, wis kesel, wis mau maghrib udah malam, kelaparan, naik mampir di kono kampung. Mampir, assalamualaikum dok, nggih, napa? Enten kula nyuwun sewu enggak ada toyo ta kula. Oh, enggak ada, malah diusir. Ya, sudah mau keluar dari kampung, tiba-tiba ada tembok yang roboh di gerbangnya itu. Kemudian Nabi Khidir ngajak Nabi Musa kerja bakti, didekno gerbang itu. Nabi Musa ngremeng. Ngene iki kok lapo kerja bakti, mau coba iki njaluk buruan ya. Air atau nasi tadi kan lumayan daripada kita kerja bakti nganggur. Langsung oleh Nabi Khidir disebut hadza firaqum baini wa bainik. Ya wis ping 3 kon protes, inilah perpisahan antara aku denganmu. Ternyata kan hikmahnya semua tahu, kapal tadi, perahu tadi dibolongi karena di belakangnya ada raja yang rampasi semua perahu-perahu. Kalau perahunya kerem kan nggak dirampas, tapi kan begitu rajanya pergi kan tinggal nembel. Anak kecil tadi dibunuh karena orang tuanya itu orang yang soleh. Anak ini nanti akan menjadi anak yang manja yang akan membuat orang tuanya kufur pada Allah. Maka kemudian dibunuh dan Nabi Khidir berdoa supaya diganti anak yang lebih soleh. Akhirnya diganti anak yang soleh. Tadi yang pagar yang roboh tadi milik anak yatim yang soleh, orang tuanya soleh. Itu di bawah situ ada harta yang dipendem oleh orang tua anak yang soleh, orang tua yang soleh tadi untuk warisan pada anak-anaknya itu. Jadi ini yang tahu hikmah itu hanya Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa pun nggak tahu gitu. Jadi kita ini termasuk gerombolan Nabi Musa yang tidak mengetahui kejadian atau hikmah kecuali setelah itu terjadi pada kita. Lanjut ke halaman 349. Ini ayat ke 217-218. Kembali lagi, yas'alunaka anisyahril harami qitalim fi. Padha takon wong-wong akeh iku marang sira Muhammad anisyahril harami, mengenai sangka asyaril haram, wulan-wulan kang mulya, kita limfi utawa ana peperangan ing dalem wulan-wulan kang mulya tadi iku mau. Jadi ada syahrul haram, bulan-bulan yang diharamkan di dalamnya itu untuk melakukan peperangan. Kul jawaban Muhammad, ngendika sira Muhammad, kita lun utawi peperangan fihi ing dalam bulan-bulan haram mau kabirun iku gede. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi, lan saddun ngalang-alangi an sabilillahi saking dalane Allah, wa kufrun nang ngufuri bihi kelawan dalane Allah, wal masjidil haram lan masjidil haram, wa ikhraju ahli lan ngetokake ka ahlihi penghunine minhu saking Masjidil Haram akbaru iku luwih gedhe andallahi ing sandinge Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatli lan utawi fitnah iku luwih gedhe dosane minal qatli saking pepaten, saking pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum lan ora padha mengo, ora bakal padha mandeg yuqatilunakum padha merangi wong-wong kafirkum marang sira hatta yaruddukum sehingga balik sira kabeh antinikum saking agama sira inistata lamun iso lamun mampu sapa wong kafir
Wa may yartadid minkum lan sapane wong kang balik minkum saking sira kabeh andini saking agamane fayamut mongko banjur mati fa huwa kafirun lan khale wong mau kafir faula ika mongko wong akeh mau habitat iku kepedhot amaluhum apa amal-amale fid dunya ing donya wal akhirati lan akhirat wa ulaika ashabun nar lan utawi wong akeh iku mau ashabun nar iku dadi isine neraka hum fiha khalidun wong akeh mau fiha ing dalem neraka khalidun padha ajeg padha abadi salawas-lawase. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Setuhune wong akeh kang padha iman wal ladzina hajaru lan wong akeh kang padha hijrah wajahadu lan jihad fisabilillah ing dalem dalane Allah ulaika utawi kang kaya-kaya mengkono mau yarjuna iku ngarep-ngarep rahmatallahi ing rahmati Allah wallahu ghafurur rahim lan khale Allah utawi Allah iku maha pangapura tur maha kasih sayang. Jadi ini cerita mengenai peperangan di dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Makkah dulu di zaman Rasulullah SAW itu ada banyak terjadi peperangan antara suku-suku. Suku-suku kecil-kecil itu berperang. Tetapi di antara mereka itu ada perjanjian-perjanjian. Kalau satu suku sudah berjanji mengikat persekutuan dengan satu suku lainnya, maka ini saling membantu. Kemudian kalau satu suku ini diserang oleh suku lain, maka suku yang menjadi sekutunya harus ikut membantu berperang. Banyak terjadi Rasulullah SAW itu peperangan kecil, ghazwah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau perang paling besar, perang Badar, itu perang besar. Kenapa? Karena umat Islam kalau kita lihat jumlahnya 300 dibanding orang-orang kafir Quraisy 1000 orang, 1 dibanding 3. Ini peperangan terbesar pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah perang Tabuk. Itu juga perang yang besar, perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara perang-perang besar itu ada perang kecil-kecil. Gitu. Jadi kalau ada rombongan perdagangan, kan orang Mekah itu pedagang semua, perjalanan melalui padang pasir membawa harta benda yang mau diperjualbelikan atau pulang dari perniagaan membawa uang, membawa emas, membawa harta, maka oleh musuh-musuhnya itu boleh itu dicegat, ya, dicegat di tengah jalan, dirampok di tengah jalan, boleh itu. Perjanjian antar mereka boleh, tetapi ada aturannya. Tidak boleh sampai kemudian kalau dia menyerah nggak boleh dibunuh semua. Boleh ditawan. Nanti kalau ditawan itu ditebus. Begitu. Jadi ini terjadi kepada semua suku-suku yang bermusuhan. Maka Nabi Muhammad juga suatu ketika turunnya ayat ini adalah kemudian memerintahkan 8 orang sahabat diberi surat perintah, sudah kamu berangkat. Jangan kamu buka ini kecuali kamu nanti sudah ada di luar kota, perbatasan kota Madinah. Maka setelah sampai di luar kota dibuka, ternyata perintahnya untuk menyerang kafilah dari Quraisy, dari kafir Mekah yang sedang lewat di daerah itu. Maka kemudian dicegat kafilah itu, kemudian diambil hartanya, dan karena melawan dibunuhlah anggota kafilah itu yang dari Mekah itu. Kemudian ada 2 yang ditawan. Nah, ini hal yang wajar yang terjadi di masa itu. Jadi ini hal yang wajar, jadi dirampok, ya istilahnya sebenarnya dirampok. Tetapi ini memang hal yang wajar yang ketika zaman itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, ayat ini turun karena waktu itu memasuki, sudah disebutkan bahwa itu bulan Rajab. Rajab ini termasuk yang dilarang berperang di situ. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW memberi laporan bahwa kejadiannya itu adalah malam hari, sehingga itu belum masuk bulan Rajab. Jadi
turunnya ayat ini adalah seperti itu. Dan kenapa di sini disebutkan orang-orang yang kafir itu mencegat orang-orang Islam, dirampok, kemudian ditangkap, dipaksa untuk murtad kembali kepada agamanya. Dan ini yang di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang murtad itu maka dia tentu saja disebut sebagai orang-orang yang kafir, dan itulah orang-orang yang terputus amalnya di dunia maupun di akhirat. Jadi ayat ini menceritakan mengenai pertempuran atau tadi ya, pencegatan antara pasukan Islam terhadap pasukan kafir oleh pasukan-pasukan Islam. Masih ada waktu, kita lanjutkan halaman 353. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Padha takon maring sira Muhammad sapa wong akeh 'anil khamri wal maisir, mengenai khamr. Ini arak, minuman keras. Wal maisir lan judi. Nabi Muhammad ditanya mengenai arak itu bagaimana hukumnya. Qul dawa Muhammad fihima, ing dalem arak lan judi itsmun kabirun, iku dosa kang gedhe, wa manafi'u linnasi, lan ana manfaat kanggo menungso. Wa itsmuhuma, lan utawi dosane barang loro mau, judi lan khamr, akbaru iku luwe gedhe min naf'ihima, ketimbang manfaate. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afu, lan nakoni wong akeh marang sira kabeh sira Muhammad madza yunfikun, apa kang diinfakake. Qulil afu, dawuh sira Muhammad al afu, qulil afwa, yaiku barang kang harta sing wis luweh. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatatafakkarun, kaya mengkono wis njelasake Allah lakum maring sira kabeh al ayati, pira-pira ayate, la'allakum tatafakkarun, supaya dadi sira kabeh iku wong kang padha mikir. Di sini adalah pertanyaan mengenai khamr dan maisir. Orang-orang Arab ketika itu hobinya itu minum khamr. Larangan minum khamr itu alkohol itu dilarang, diharamkan, itu turun ayatnya itu secara gradual. Gradual itu artinya pelan-pelan. Banyak sekali larangan-larangan di dalam Al-Quran itu yang tidak serta-merta. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu minum khamr sampai mabuk, maka larangan mengharamkan khamr itu turunnya itu sedikit demi sedikit. Sebelum ayat ini kita mendengar ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kalian mendekati sholat dan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, coba. Berarti ketika perintah sholat itu sudah turun, perintah atau larangan untuk tidak boleh minum khamr ini masih belum sepenuhnya diharamkan. Di sini ditanyakan, apakah khamr itu ada manfaatnya? Ada, untuk pengobatan. Ketika itu pun orang-orang di Jazirah Arab minum khamr itu untuk menghangatkan badannya, untuk melancarkan pencernakannya. Ada manfaat-manfaat, tetapi diingatkan di sini itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Madorotnya, dosanya minum khamr itu jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Ya, ceritanya adalah orang-orang Mekah ketika itu minum khamr, kemudian kepalanya geliyeng, sholat. Ya, dia sholat kemudian membaca, ini saya baca di Tafsir Al-Iqlil, Qul ya ayyuhal kafirun, ya toh, dia baca Qul ya ayyuhal kafirun, karena dia kepalanya ngeliyeng, harusnya kan la a'budu ma ta'budun, la-nya itu dia hilang, jadi qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, kan
fatal itu. Mestinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ternyata karena dia setengah mendem, jadinya a'budu ma ta'budun. Aku nyembah apa yang kamu sembah. Maka ketika itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mendapatkan ayat la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi jangan kalian itu mendekati sholat ketika kalian itu dalam keadaan mabuk. Jadi di sini menunjukkan bahwa larangan untuk melaksanakan minum khamar itu turun sebagaimana larangan-larangan yang lain itu pelan-pelan. Jadi tidak menyebabkan kekacauan, tidak menyebabkan perubahan yang sangat keras. Karena tadi itu ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Jazirah Arab ketika itu sebelum datangnya Islam. Jadi banyak sekali larangan-larangan di dalam agama Islam ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tadi itu bertahap. Karena memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir Mekah ketika itu. Yang juga banyak kita dengar adalah soal perbudakan, ya. Perbudakan itu kan orang dijadikan budak, ya. Disuruh kerjanya kerja paksa, tidak diberi gaji. Mereka kerjanya 24 jam. Mereka kehilangan kemerdekaannya, bisa diperjualbelikan. Budak itu bisa diperjualbelikan, ada pasar budak. Gitu ya. Tetapi ketika Islam turun, ini yang juga banyak dikritik oleh orang-orang di luar Islam. Islam itu loh, tidak ada ayat yang secara tegas melarang perbudakan. Memang tidak ada. Tetapi apa? Tetapi Islam memberi contoh bagaimana budak itu dimuliakan. Budak itu diberi tempat yang terhormat. Salah satunya adalah menjadi muadzin Rasulullah SAW, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Ini seorang budak kulit hitam, ya, sangat hitam karena dia keturunan Ethiopia. Tetapi dia salah satu penghuni surga yang terompahnya sandalnya itu sudah masuk terdengar di surga sana. Jadi ketika Rasulullah SAW itu mi'raj ke langit, kemudian tur ke surga, terdengar terompahnya Bilal bin Rabah. Apal Rasulullah, karena Bilal kan sebelum subuh sudah jalan gitu kan untuk adzan, klotak apal, oh itu Bilal itu gitu. Nah klotak-klotaknya tadi itu terdengar di surga. Ketika kemudian Nabi kembali ke Makkah, para sahabat diberi cerita itu dan ditanyalah Bilal bin Rabah ini, ya Bilal, amalan panjenengan niku nopo kok terumpah panjenengan sudah terdengar di surga. Ternyata apa? Bilal mengatakan, saya menjaga wudhu saya dan setiap kali saya habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Ya tidak ada, pokoknya setelah saya wudhu itu saya sholat 2 rakaat. Maka kemudian para ulama menyebut ini sebagai sunnatut tuhur. Sunnah setelah tuhur, artinya setelah bersuci. Jadi ini bukan perbuatannya Nabi, tetapi perbuatan sahabat yang oleh Nabi Muhammad SAW disetujui. Itu termasuk sunnah namanya. Sunnah adalah ucapan Nabi Muhammad, tindakan Nabi Muhammad, dan hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat, baik ucapan maupun tindakan yang di-endorse, disetujui, didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu sunnatut tuhur ini satu sunnah yang tinggi nilainya, dan inilah kembali menunjukkan bahwa seorang yang menjadi budak pun itu mempunyai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagi kalangan umat Islam. Karena inna akramakum indallahi atqakum, dalam Islam
Tidak ada derajat orang yang pangkat, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekayaan, tidak ada. Yang menjadi ukuran satu-satunya di dalam Islam itu adalah atqakum. Makanya balik lagi, larangan perbudakan itu tidak dilakukan secara serta-merta, tetapi Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana budak itu diperlakukan sama derajatnya dengan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah juga mempunyai budak yang dititipkan pada beliau, tetapi perlakuan beliau sangat menghormati budak itu dan memperlakukannya sama dengan orang-orang lain yang menjadi sahabat beliau. Berapa menit lagi, sampun? Masih ada 2 menit lagi. Jadi ini ayat ini menunjukkan pada kita bahwa larangan-larangan yang diturunkan oleh Allah kepada umat Islam itu bersifat gradual atau pelan-pelan atau sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjut. Ini setelah Khamr dan Maisir itu adalah mengenai pernikahan beda agama. Nah, ini yang sering kita dengar ya, orang-orang Islam liberal mengatakan boleh kawin beda agama. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas ayatnya. Demikian hari ini alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.